Setiap berada di ruangan penuh orang, kamu punya tugas rahasia. Nilailah orang yang ada, baca bahasa tubuh mereka, dan dapatkan yang kamu mau. Kamu tidak perlu lagi terpaksa berbicara dengan orang yang tidak tertarik atau sebaliknya. Kehilangan peluang besar, mari kita bahas. Untuk menunjukkan kalau kamu menyimak, ulangi apa yang teman bicaramu katakan sebelum menanggapi. Bosmu mengusirmu di depan semua orang, parah banget. Itu jauh lebih meyakinkan dibanding cuma, wah, parah banget. Jika kamu ingin membuat seseorang mempercayaimu, cobalah ikuti gerakan, postur, atau ekspresi wajahnya. Kamu juga bisa meminta bantuan atau saran, meski sebenarnya tidak butuh dan tidak berniat mengikutinya. Itu membuat orang di sekitarmu merasa penting dan dibutuhkan, dan mereka akan berpikiran baik tentangmu. Jika seseorang menaruh tangannya di sekitar mulut saat mengobrol, mungkin ada sesuatu yang dia sembunyikan. Alam bawah sadarnya secara fisik berusaha menjaga rahasia itu agar tidak keluar dari mulut. Mungkin itu, atau ada bayam yang tersangkut di giginya. Kebanyakan orang bahkan tidak memperhatikan hal-hal yang dipikirkan alam bawah sadar. Mereka terlalu sibuk merasa khawatir orang lain akan menyadari kekurangan mereka sendiri. Ini disebut efek sorotan atau spotlight effect. Hati-hati dengan kebahagiaan penipu atau duper's delight, yaitu sekelebat senyum sesaat setelah seseorang berbohong. Ego bawah sadarnya tak bisa menahan rasa senang karena berhasil menipu orang lain saat kebohongannya tidak ketahuan. Kaki pun tidak bisa berbohong. Jika ujung sepatu seseorang menunjuk ke arahmu, dia mungkin menyukaimu. Jika kakinya tidak mengarah kepadamu, atau lebih parahnya, mengarah ke pintu keluar, nah, sadarilah itu dan biarkan dia pergi. Hal yang sama berlaku untuk gerakan mata. Orang akan berusaha bersikap sopan dan dalam tanda kutip mendengarkan, tapi jika matanya terus melirik ke pintu keluar terdekat, itu adalah tanda mereka tidak tertarik bicara denganmu. Kalau tanda tadi diikuti dengan menyilangkan lengan dan memindahkan berat tubuh dari satu kaki ke kaki lainnya, maka artinya jelas, aku lebih suka berada di tempat lain asalkan tidak mendengarkanmu. Seseorang mungkin berbohong jika dia tidak menyertakan detail sensorik. Orang yang jujur menggambarkan bagaimana sesuatu terdengar, tercium, terlihat, atau terasa. Hal-hal ini merupakan bagian terpenting dari cerita. Jika seseorang berbohong, detail-detail ini tidak akan disebutkan. Menguaplah untuk mengecek apakah seseorang mengawasimu. Kemungkinan besar dia juga menguap. Kamu juga bisa memeriksa arloji atau ponselmu. Kita cenderung meniru perilaku orang yang kita perhatikan. Atau, jika seseorang di suatu kelompok membuat lelucon dan semua orang tertawa, lihat apakah ada yang melihat ke arahmu. Saat tertawa, kita secara otomatis melihat orang yang paling kita sukai. Tapi senyuman tidak cukup untuk mengetahui seseorang menyukaimu atau tidak. Senyuman itu harus tulus. Kerutan yang terbentuk di sudut luar mata adalah tanda yang baik. Jika tidak ada kerutan di sana, dia memalsukan keramahannya. Katakanlah kalian sedang duduk mengobrol di suatu meja. Jika selama percakapan, teman bicaramu menyingkirkan benda yang ada di antara kalian berdua, artinya dia benar-benar menghargai pembicaraan ini. Atau mungkin kamu yang membuatnya begitu spesial? Selain itu, jika teman bicaramu mencondongkan badan ke meja, dia artinya senang ada di dekatmu. Jika mereka bersandar ke kursi, mereka lebih senang kalau bisa ke tempat lain atau bersama orang lain. Apa kaki mereka goyang-goyang? Mereka jelas cemas atau jengkel. Atau jika kamu terpaksa untuk duduk dengan orang yang tidak kamu sukai, cobalah untuk menjaga kakimu agar tidak menunjukkan isi perasaanmu yang sebenarnya. Mereka yang duduk dengan kursi di balik berusaha menunjukkan dominasinya. Jika kamu tidak ingin mengalah darinya, tetaplah berdiri. Jika seseorang menyentuh lehernya dan memain-mainkan dasi atau kalungnya, artinya dia merasa tidak nyaman. Menyentuh area ini adalah cara naluriah untuk menenangkan diri sendiri. Begitulah cara orang tua menghibur kita saat kita masih bayi. Sama halnya dengan bergoyang maju mundur atau ke kiri dan ke kanan, itu adalah usaha menenangkan diri layaknya di kursi goyang. Artinya, dia sedang stres berat atau memang tipe orang yang mudah cemas. Merasa canggung atau kesal saat bersama seseorang? Cobalah makan sesuatu. Makanan membuat kita santai dan membangun ikatan saat berbagi.
Hindari kecanggungan dan kehabisan bahan bicara dengan menanyakan pertanyaan lanjutan. Gunanya, itu menunjukkan kamu pendengar yang baik dan itu membuat teman bicaramu terus membahas dirinya. Kita semua suka itu. Jika teman bicaramu tidak banyak bertanya kepadamu, artinya dia tidak peduli akan ucapanmu. Mereka mungkin cuma menunggu gilirannya untuk bicara saat kamu sedang bicara. Kita juga cenderung menyukai topik yang sama. Saat kencan atau jalan-jalan pertama selanjutnya, bahaslah binatang peliharaan, tahun kuliah, film, pekerjaan, dan hobi. Jangan bahas soal cuaca. Selain canggung, akan kelihatan jelas kamu cuma ingin mereka mengatakan sesuatu agar suasananya tidak hening. Tapi, jangan terlalu takut dengan suasana hening. Terkadang, kamu atau teman bicaramu juga butuh waktu untuk berpikir. Jangan terburu-buru. Dan jika kamu bertanya kepada seseorang, lalu kamu merasa dia tidak menceritakan ceritanya dengan lengkap, tetap jaga kontak mata yang panjang dan diamlah. Dia pun akan bicara. Jangan ajak ke restoran dan berbasa-basi saat kamu bertemu seseorang untuk pertama kali. Bawa mereka ke taman hiburan atau panjat tebing. Orang-orang akan jauh lebih mudah membangun ikatan selama kegiatan-kegiatan yang memacu adrenalin dan intens seperti ini. Sering-seringlah memanggil orang lain dengan namanya. Semua orang menyukainya karena itu memuaskan ego. Ini juga membantumu mengingat nama mereka. Pura-pura menarik benang dari sweater adalah gerakan pengalihan. Seseorang merasa tidak senang atas ucapanmu kepadanya, tapi mereka tidak akan mengatakannya langsung kepadamu karena takut akan menyinggungmu. Banyak orang menyarankan agar kamu tidak duduk membungkuk karena bisa terlihat tidak percaya diri dan lainnya. Tapi, inilah alasan sebenarnya. Saat membungkuk, secara naluriah kamu mengambil ruang lebih kecil sehingga memancing orang lain mengambil ruang yang tersisa dan mengalahkanmu. Padahal kamu layak didengar dan dihormati. Rasa percaya diri bukan cuma membuatmu meninggikan kepala dan menegakkan bahu. Perhatikan juga intonasimu. Jika meninggi di akhir seperti dalam kalimat tanya, teman bicaramu tidak akan menanggapi pendapat atau tawaran seriusmu dengan serius. Pupil yang membesar punya banyak arti. Ketertarikan, baik romantis atau bukan, berbohong, atau upaya untuk mengingat sesuatu dengan jujur. Itu sebabnya, kamu harus memakai tips-tips ini agar bisa tahu dengan jelas. Pernah bicara dengan seseorang yang sering menutup mata saat bicara? Itu membuatmu merasa dia lebih memilih tidak bicara kepadamu. Itu benar, sebab saat teman bicaramu menutup mata, kamu menghilang sebentar dari pandangannya. Lihatlah alis seseorang untuk mengetahui pendapatnya tentangmu. Jika diangkat, artinya dia tertarik. Jika alisnya didekatkan dan kamu bisa melihat kerutan vertikal di antara keduanya, berhati-hatilah. Orang ini tidak mempercayai perkataanmu. Lihat juga bibirnya. Saat berada di sekitar orang yang kita sukai, darah mengalir ke bibir, sehingga tampak lebih berisi. Kamu tampak lebih menarik di mata orang lain saat melakukan kesalahan kecil. Keluguan atau kecanggungan bisa terlihat imut. Hindari kata-kata seperti sepertinya atau kayaknya agar semua ucapanmu lebih meyakinkan. Tapi kata-kata menurut pemikiranku bisa menjadi pertanda baik. Itu menunjukkan bahwa dia sudah memikirkan tindakannya. Jika kamu merasa gugup di suatu tempat, kunyahlah permen karet. Yap, mengunyah permen karet membuatmu terlihat sibuk dan itu menipu otakmu agar merasa nyaman. Tapi jangan mengunyah seperti sapi ya. Ini cuma saran. Saat berjabat tangan, telapak tangan menghadap atas berarti tipe yang ramah. Sementara telapak ke bawah menunjukkan tipe dominan. Gunakan ini sesuai keinginanmu. Jika teman bicaramu menaruh tangannya di lengan atau tangan satunya, itu adalah perilaku menenangkan diri. Mereka merasa tidak nyaman dengan topik saat ini atau sedang berbohong. Kaki yang terangkat bisa punya banyak arti. Ketegangan di tubuhnya membuat teman bicaramu menyentakkan kakinya. Jangan salah menilai kurangnya kontak mata dengan kebohongan. Beberapa orang memang tidak punya keberanian untuk menatap mata teman bicaranya. Dan jika kamu merasa tidak nyaman harus menatap mata seseorang, beginilah triknya. Lihatlah jarak di antara mata teman bicaramu. Kita meniru perilaku dan ekspresi wajah orang yang kita sukai. Itu intuitif. Jika orang lain tidak membalas alismu yang melengkung naik, senyuman, atau anggukanmu, artinya dia tidak tertarik. Jika seseorang menjadikanmu bahan lelucon,
Buatlah dia merasa tidak enak dengan memintanya menjelaskan apanya yang lucu soal itu. Apa temanmu menggigit gagang kacamatanya? Dia pasti sedang mengkhawatirkan sesuatu. Cobalah hibur dia. Jika seseorang dengan jelas mengingat hal-hal kecil tentangmu yang bahkan sudah kamu lupakan, bisa dijamin orang ini sangat menyukaimu. Jika kamu menginginkan sesuatu dari seseorang, berikan mereka ilusi pilihan. Mungkin kamu yakin 100% bahwa teman sekamarmu tidak akan mengizinkanmu menggelar pesta. Padahal sebenarnya, kamu cuma tidak ingin bersih-bersih apartemen hari ini. Tanyakan soal pestanya terlebih dahulu, baru soal bersih-bersih. Pilihan kedua punya peluang sukses lebih tinggi. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.